Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, atau para pemirsa yang mengikuti melalui media sosial yang dirahmati Allah, hadir pada pagi hari ini dunsana kita dari tanah datar, dari Balimbiang, yang sengaja datang untuk salat di Masjid Al-Hakim beserta rombongan. Selamat datang, telah memilih salat di Masjid Al-Hakim. Mudah-mudahan perjalanan Bapak dan Ibu-ibu yang akan melanjutkan ke Painan ya, bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, diridai dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya Allah masih membangunkan kita pada pagi hari ini. Berarti Allah masih mengizinkan kita semua untuk menginjak bumi milik Allah, bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, menghirup oksigen milik Allah, dan bertebaran di muka bumi Allah mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bering salam kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal besok dan lusa. Pada hari Senin tenggelamnya matahari, di hari Senin besok kita telah masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Pada kajian minggu lalu kita telah bahas bagaimana persiapan kita untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, agar kita larut dan bersenyawa dengan Ramadan itu sendiri, agar kita tidak bagaikan minyak di atas air mengapung-apung. Bulan Ramadan adalah bulan suci. Kita pun harus bisa bersih dan suci untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kajian yang lalu kita beri judulnya Balimau, membersihkan. Hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian dari semua kita bersihkan harta kita, semua barang-barang yang mubazir, rumah kita, dan semuanya kita siap untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
kedudukan bulan suci Ramadan atau Shaumur Ramadan, dia adalah satu di antara rukun Islam, prinsip-prinsip dari keislaman kita. Prinsip yang pertama itulah syahadatain yang telah kita bahas dan akan terus kita bahas. Dua kalimat syahadat. Ini adalah prinsip mendasar atau fondasi, dan fondasi ini harus kuat, harus menghujam bagaikan akar sehingga dikatakan sajaratun tauhid, baru dia akan memberikan buah-buah. Kemudian yang kedua, pohon tauhid itu harus dia membuahkan dengan amal-amal. Inilah ibadah salat yang akan membentuk karakter kita, yang dikatakan karakter building adalah membangun karakter. Jadi kita juga dalam salat membangun karakter dengan apa yang kita lakukan dalam salat kita 5 kali sehari dan semalam. Saum juga membangun karakter. Dia lebih mengarah kepada bagaimana kita mengendalikan diri, self controlling, jadi mengontrol diri sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, inilah Shaumur Ramadan yang Allah sediakan bagi kita semua, dan kita diseru oleh Allah sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi Bapak dan Ibu, kata wahai itu ya ayyuha, ini adalah panggilan kemanjaan, kasih sayang oleh Allah kepada orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, disaring oleh Allah sebagaimana kita sebutkan kemarin. Tidak ya ayyuhan nas, tapi disaring mana yang beriman. Itu yang diseru untuk diwajibkan untuk berpuasa. Jadi dipilah mana yang mau masuk ke dalam saringan itu, nah, dia akan lolos dan dia masuk ke dalam Ramadan. Ketika dia akan bersenyawa, tidak mengapung-apung bagaikan minyak di dalam air, tapi dia larut dalam Ramadan itu sendiri. Siapa orang yang beriman itu? Ini juga telah sering kita bahas. Ada 5 indikator. Yang pertama, apabila disebut Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum iman. Dan yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkal. Yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi ketika 5 indikator itu ada bagi kita, kita dikatakan itulah orang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi Bapak dan Ibu, sudah 5 indikator itu ada dalam diri kita sekarang? Kalau sudah, bang, kita termasuk lolos di dalam saringan itu, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau belum, masih ada kesempatan kita meluruskan di lurian tagak kita yang masih mencong-mencong ke kiri dan ke kanan. Kita paluri berdiri dengan kokoh tauhidnya, tidak ada celah sedikit apapun juga. Ini komitmen
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu badan ibu. Bila disebut Allah, tasiruk darah, gemetar hatinya. Dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, menyerahkan diri kepada Allah sepenuhnya. Dia mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu badan ibu. Jadi itu yang pertama badan ibu. Bagi kita sekarang yang sudah terpenuhi itu, masuk ke dalam saringan, akan bersenyawa dengan Ramadan. Tapi kalau belum, dia akan mengapung-apung bagian minyak di dalam air. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Inilah target yang harus kita capai di dalam berpuasa. Tapi tidak semuanya akan berhasil menempuh itu. Sehingga Allah katakan la'allakum, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang muttaqin. Karena ada nanti akan berhasil sampai akhir dan ada yang putus di tengah jalan. Sehingga Allah berikan juga edukasi melalui tahapan-tahapan di bulan Ramadan itu, Bapak dan Ibu. Allah beri 3 etape. Yang 30 hari itu dibagi 3 etape. Yang pertama, rahmah. Jadi turunnya kasih sayang Allah kepada kita semua. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita disambut oleh Allah dengan kasih sayangnya. Bagi kita yang rindu kepada Allah, bukan rindu kepada Ramadan, tapi rindu kepada Allah pemilik Ramadan itu sendiri, kita akan bahagia. Marhaban ya Ramadan. Masuk ke dalam bulan Ramadan dengan bahagia dan gembira, karena mendambakan kerinduan dengan rahmah, kasih sayang Allah yang menunggu kita. Allah lipat gandakan pahala-pahala kepada kita. Allah beri bonus-bonus yang sangat luar biasa untuk kita semua. Inilah kasih sayang Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa yang didapatkan tidak lebih dari haus dan lapar, karena dia tidak menikmati kasih sayang Allah. Dia hanya menjalankan rutinitas. Apa yang didapatkan? Tidak lain hanya menahan haus dan lapar saja. Sehingga sebelum masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini, Bapak, kita kenal dulu apa yang ada di sana, apa yang kita dapatkan, apa yang kita harapkan, apa perubahan-perubahan, apa target-target yang ingin kita capai. Kalau hanya rutinitas tahunan, orang puaso, awak puaso, ini tidak ada. Hanya yang kita dapatkan hanya sebatas haus dan lapar saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu rahmah. 10 hari yang pertama kita memanfaatkan, Bapak Ibu, kita optimalkan, kita maksimalkan ibadah-ibadah kita. Kita berazam dari sekarang. Ya, dari sekarang, Bapak dan Ibu.
agar kita dipertemukan Allah, agar kita bisa menyelesaikan Ramadan. Karena banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama-sama dengan kita, mungkin Ramadan tahun ini tidak lagi bersama kita karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga belum ada jaminan dalam waktu 2 hari ini akan masih bisa masuk ke dalam Ramadan. Makanya berdoa kita agar Allah pertemukan dengan Ramadan ini. Kita berniat untuk memanfaatkan momentum yang terbaik ini. Jadikan Bapak dan Ibu, niatkan dari sekarang untuk mempersembahkan yang terbaik sepanjang hayat hidup kita yang pernah kita masuki bulan Ramadan. Karena tidak ada yang memberikan jaminan Ramadan yang akan datangkan berjumpa dengan kita. Jadi sekarang waktunya, mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin saja ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, yang tahun lalu bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini, mulai hari ini, Minggu, besok Senin, kemudian malamnya kita telah masuk 1 Ramadan. Mari Bapak dan Ibu, kita berharap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini, Bapak dan Ibu. Banyak salah-salah kita, kesalahan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita. Saatnya kita bermunajat, kita mohon ampun setiap malam di malam Ramadan. Kita tingkatkan ibadah kita, mudah-mudahan membakar dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Ini rahmat Allah, kasih sayang Allah. 10 yang pertama Bapak dan Ibu, rahmat. Kalau bisa kita berazam dari sekarang, khatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Atau mungkin 2 kali kita khatam. Kita targetkan dari sekarang, berapa halaman sehari harus kita. Atau setidak-tidaknya Bapak dan Ibu, 1 kali kita harus khatam. Tidak akan bisa kita 1 juz 1 hari. Nah, ini harus kita buat perencanaannya dari sekarang. Salat tarawih kita. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, sekarang kita menjadi ulama, kita telah bisa sholat tarawih di masjid sekarang. Tahun lalu kita tidak bisa, sekarang kita telah bisa. Kita memanfaatkan itu. Namun tetap kita menjaga protokol kesehatan. Karena COVID pun sekarang semakin meningkat kasus di Sumatera Barat. Jadi kita harus jaga keseimbangan ini. Ibadah kita, bagi orang-orang tua kita yang rentan, ya kita di rumah saja. Bagi yang batuk-batuk, ada gejalanya, kita isolasi sendiri saja di rumah. Jadi kita menjaga protokol kesehatan, kita beribadah. Dengan melindungi orang lain, kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bikin perencanaan kita, saum kita bagaimana, kemudian salat kita bagaimana, tarawih kita bagaimana, bacaan Al-Quran kita bagaimana, sedekah kita bagaimana, kita latih, kita maksimalkan, dan kita nikmati bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tidak mengejar target-target itu,
Kita serahkan kepada Allah pahalanya. Yang paling penting adalah keikhlasan kita untuk maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Itu kasih Allah di 10 yang pertama. Yang kedua, maghfirah. Apa yang kita cari lagi Bapak dan Ibu? Selain ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengijabah doa-doa kita, ketika Allah mengampuni doa-doa kita, dan Allah sediakan itu maghfirah di etape yang kedua, malam-malam yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin kita meningkatkan terus ibadah kita. Kemudian tahap yang ketiga, itqum minan nar, terbebasnya kita dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa taala, tentu itu semua impian kita, dan semuanya tidak akan bisa terlaksana tanpa kita bertekad dari sekarang untuk masuk ke dalam Ramadan itu, untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, kemudian yang sangat luar biasa, Allah sediakan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau kita beribadah di malam itu setara dengan 1000 bulan. Malam itu pasti ada di bulan Ramadan ini, ada dalam satu malam, dan kita berada di situ sepanjang Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita semua. Kita akan berada di malam itu. Tapi apakah kita akan termasuk orang yang beribadah di malam itu? Tergantung Bapak dan Ibu, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan nanti. Jangan kita hanya ronda nanti di malam-malam ganjil 20 ke atas. Tidur pun kita juga tidak akan ketemu Bapak dan Ibu. Kalau dikatakan air menjadi beku, bawa air tidak lalu tertekan lama ya, tidak kalau sebok lah ya beku tu. Orang dulu mengecian batang kayu rapah, tidak ada kerabah batang kayu, timpuk rumah. Iya napa? Tapi apa? Inilah rentetan dari sekarang, dari hari ini. Nawaitu kita, keikhlasan kita beribadah, Allah yang memberikan bonus itu kepada kita semua. Kalau kita menyembah Allah, Allah yang akan menentukan. Kita bukan menyembah Ramadan, bukan menyembah Lailatul Qadar, bukan mencari itunya, tapi adalah Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Tidak ada itu. Kalau sudah masuk ke situ kita suka-sukanya Allah. Oh, mau kita dikasihnya malam Lailatul Qadar. Kita berharap, iya kita berharap. Tapi yang paling penting, bagaimana keikhlasan kita sepenuh jiwa dan raga kita masuk kita, bersenyawa kita. Jadi bulannya itu adalah ruang dan waktunya, Pak. Tapi hakikatnya adalah kepada Allah. Tapi Allah sediakan tempat-tempat itu bagi kita semua. Ada bulan suci Ramadan, ada kitab suci, ada Al-Quran, ada tanah suci,
Maq'al Mukarram. Jadi yang suci-suci itu Allah sediakan, istimewakan untuk kita. Tidak akan bisa kita masuk ke situ ujuk-ujuk kita, tidak bisa. Jadi makanya di awal sebelum kita masuk ini, maka kajian kita ambil ini Bapak dan Ibu, untuk bagaimana kita seluruh jiwa raga kita ini bisa menyatu, bisa larut, bisa bersenyawa dengan kefitrahan, kebersihan, kesucian bulan Ramadan itu sendiri. Bagaimana kajian kita yang kemarin, agar kita tidak mengapung-apung, agar tidak bantu minyak di dalam air, tapi larut bagaikan gula di dalam air, bersenyawa kita dengan Ramadan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau Ramadan kita mencari dunianya, kita akan dapatkan dunianya. Apa misalnya? Ya, mungkin kita mencari fisik, kita akan kita dapatkan, kita akan sehat selama bulan Ramadan. Adalah diet bersama, mengurangi gula darah, mengurangi kolesterol dan semuanya. Ini adalah dampak fisik dari Ramadan kalau kita melihat dari segi fisiknya. Orang yang berpuasa akan sehat Bapak dan Ibu. Orang yang sakit mah dia akan sehat. Yang asam lambungnya, ini adalah latihan memframing pikiran kita sebetulnya Pak dan Ibu. Biasanya kita jam 10 harus makan, kalau tidak mengeletek Pak. Kayak itu Pak. Tapi kalau kita puasa, tidak. Kenapa tidak? Karena ada keyakinan. Ini dampak edukasinya. Bagi orang yang merokok, wah, tidak terbuka inspirasi itu. Tapi kenapa? Kalau dia puasa, dia bisa bertahan tidak merokok. Iya Pak? Karena itu tadi ada landasan keyakinan tadi. Jadi ini melatih kecanduan dan semua hal yang membatalkan puasa bisa kita jaga karena kita melatih menguasai diri sendiri dengan larangan-larangan yang ketentuan puasa yang diberikan oleh Allah. Ini dari segi edukasi secara duniawinya ini sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Itulah Bapak dan Ibu perbedaan puasa dengan diet yang dilakukan. Kalau diet yang dilakukan kita mendapatkan dunianya saja. Tapi kalau kita saum puasa, akhiratnya dapat, dunianya dapat. Iya Pak? Kurang diet, mengurangi makan, hanya dunianya. Tapi kalau puasa, sasarannya akhirat, tapi dunianya dapat. Jadi bisa kita simpulkan Bapak dan Ibu, carilah dunia itu, carilah akhirat itu. Dunia ini hanya sedikit, sehingga jangan lupakan. Karena dunia ini otomatis dia akan dapat, kita akhirat kita cari, kita maksimalkan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, terakhir Bapak dan Ibu, sekali lagi sebagai penutup kajian kita ini, jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik bagi kita. Bagaimana untuk menjadikan Ramadan terbaik? Anggaplah ini seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, karena tidak ada yang memberikan garansi kita akan masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Tekadkan dari sekarang untuk masuk
secara paripurna dalam Ramadan yang kita anggap Ramadan terakhir ini, agar dia menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita semua. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah dan jagal selama kita bergaul, selama memberikan tausiah di masjid ini juga, dan pada yang lain juga. Kita membersihkan hablum minan nas kita sekarang. Kita balimau dengan membersihkan hablum minan nas kita, agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memaafkan semua muslimin dan muslimat kalau ada kesalahan kepada saya. Mari kita berbanyak memberi maaf. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita mohon ampunkan semua saudara-saudara kita kalau dia salah. Kecintaan kita kepada semua sahabat-sahabat kita, maafkan mereka, mohon ampunkan mereka, agar mereka terbebas, dan agar kita juga terbebas, tiada beban lagi untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan, agar kita bersenyawa dengan Ramadan yang begitu indah yang Allah sediakan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.